Salam Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2020, kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus diturunkan untuk memenuhi umatnya, mendiami umatnya dan berkuasa atas gerejanya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13, cerita tentang hari Pentakosta itu. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus bagi perenungan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di hari ini kami memperingati hari di mana Tuhan Yesus memenuhi janjinya untuk menganugerahkan Roh Kudus bagi umatnya. Kami ingin membaca dan merenungkan bagian firman-Mu yang menceritakan tentang hal itu. Kami mohon berkat-Mu, kuasa Roh Kudus atas kami untuk berbicara dengan baik, untuk boleh mendengarkan, memahami dan menerimanya dengan sukacita, serta untuk hidup oleh kuasa dan hikmat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya membacakan bagi Bapak Ibu sekarang kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, hari ini kita seperti saya katakan tadi, kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus sesuai janji Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Berkali-kali juga Tuhan Yesus katakan, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu terima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, bagiku," kata Tuhan Yesus, "sampai ke ujung-ujung bumi." Nah, kita juga ingat bahwa Yohanes Pembaptis seperti yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 16 sudah mengatakan kepada orang-orang yang datang kepadanya bahwa dia membaptis dengan air, tetapi nanti Yesus akan datang untuk membaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi sesuai nubuat Yohanes Pembaptis dan sesuai janji Yesus bahwa pada hari itu sesudah beberapa hari, yaitu 10 hari sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus diturunkan.
murid-muridnya, para pengikutnya sedang berkumpul di satu tempat di Yerusalem, dan datanglah seperti yang disaksikan oleh Alkitab dalam pembacaan kita tadi, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Tiupan angin yang keras dan yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Itu disaksikan dalam ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, apa artinya ini? Api, mereka melihat seperti lidah api. Api dalam perjanjian lama kita tahu menunjukkan kehadiran Tuhan, melambangkan kehadiran Tuhan. Kita ingat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dibimbing dengan tiang api. Itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir membimbing mereka. Jadi roh yang datang itu adalah roh Tuhan sendiri yang datang dan hingga pada masing-masing murid Tuhan. Berarti roh diberikan bukan hanya seperti Yesus secara fisik menemani mereka, tetapi roh diberikan untuk menjadi bagian dari diri mereka. Seperti kata Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, Roh Kudus diam di dalam kamu. Dan seperti janji Yesus, roh itu datang, diberikan dan diam di dalam murid-muridnya. Nah, yang dapat dirasakan pada waktu itu adalah bunyi seperti tiupan angin yang keras. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dalam bahasa Ibrani kata ruah berarti angin tetapi juga berarti roh. Dan itu datang, tiupan angin keras. Bahasa terjemahan bahasa Inggris New International Version mengatakan a violent wind, artinya angin yang keras dan dahsyat. Itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat dalam rohnya sudah datang untuk mengubah dunia. Dan itu dimulai dari murid-muridnya yang waktu itu berkumpul di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa asing. Padahal mereka orang-orang Galilea yang sederhana. Lalu orang-orang Yahudi yang lain yang ada di Yerusalem pada saat itu menjadi heran. Seperti mereka katakan bahwa mereka ini berasal dari berbagai negara lain. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, orang mereka menyebut, walaupun mereka semua orang Yahudi, tapi mereka menyebut diri orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Apa yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa sesudah pembuangan ke Babilonia, orang Yahudi kembali ke Israel sesudah 70 tahun, tetapi tidak semua mereka kembali. Banyak dari mereka yang tinggal di Babylon dan kemudian entah dibuang lagi atau pergi secara sukarela merantau dan bertempat tinggal di negeri-negeri yang disebutkan dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya itu. Lalu lahirlah generasi kedua dan ketiga orang Yahudi di negeri-negeri itu. Dan mereka tentu saja berbahasa seperti orang-orang yang ada di negeri-negeri yang disebutkan dalam ayat 9 dan seterusnya. Jadi bahasa Partia, Media, Elam, dan seterusnya. Tetapi karena mereka masih beragama Yahudi, mereka percaya kepada Allah Israel, mereka tiap tahun datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk merayakan hari raya Pondok Daun misalnya. Nah, dan juga menurut para sejarawan, bukan hanya datang untuk beribadah, tapi ada dari mereka yang datang dan memang tinggal kembali di Yerusalem demi supaya mereka lebih dekat dengan bait suci, bisa beribadah secara teratur, atau untuk pendidikan mereka dan anak-anak mereka supaya dididik untuk mengenal hukum Taurat kembali atau lebih dalam. Nah, oleh sebab itulah banyak orang Yahudi yang berasal dari negeri-negeri lain pada saat itu berada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, lalu tiba-tiba mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus, para pengikut Tuhan Yesus, berbicara dalam bahasa dari negeri di mana mereka berasal. Dari mana mereka berasal? Dari Parsia, Elam, dan seterusnya. Tentu saja mereka menjadi heran. Dan mereka makin heran, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, ketika mereka tahu bahwa
orang-orang yang berbicara, murid-murid Tuhan yang berbicara dalam bahasa-bahasa mereka asal negeri mereka masing-masing itu adalah orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea dikenal sebagai orang-orang sederhana yang kurang berpendidikan dibandingkan orang-orang di Yerusalem misalnya. Tetapi mereka bisa bicara dalam berbagai bahasa asing. Dan apa yang mereka bicarakan adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa artinya semua ini, kekasih Tuhan sekalian? Artinya bahwa sejak saat itu Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang bisa kita baca dalam Matius pasal 28, kita mengerti bahwa sejak saat itu oleh kuasa Roh Kudus Tuhan menghendaki supaya Injilnya dibawa ke dalam semua bahasa di dunia, ke ujung-ujung dunia, ke dalam berbagai bahasa bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Perbuatan Allah yang besar, pertama soal keselamatan di dalam Yesus, kematian dan kebangkitannya, kenaikannya ke surga harus diberitakan dalam bahasa-bahasa lain juga sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan Roh Kudus datang untuk memungkinkan semua itu terjadi. Roh Kudus datang untuk memberi kuasa kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk menyaksikan hal itu, menyaksikan Injil Tuhan Yesus ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, mereka tercengang tentu saja. Tetapi kalau kita baca lanjutan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ini, kita tahu banyak orang kemudian menjadi percaya. 3.000 orang percaya. Tetapi tidak semua percaya sayangnya. Ada dalam ayat yang ke-13 dikatakan ada yang menyindir, oh mereka mabuk oleh anggur manis. Tidak masuk akal karena waktu itu masih pagi seperti apa yang Petrus katakan dalam ayat yang ke-14, walaupun itu bukan bacaan kita, bahwa ini hari masih pagi dan tidak biasa orang Yahudi minum anggur pada waktu pagi. Kasih Tuhan sekalian, tetapi arti lain seperti yang Petrus kemudian jelaskan adalah bahwa sekarang nubuat Nabi Yoel dipenuhi, bahwa pada hari-hari terakhir, yang dimaksudkan hari terakhir kita baca dalam ayat 17 dan seterusnya, dimaksudkan hari-hari terakhir ialah hari-hari sesudah Tuhan Yesus naik ke surga sampai nanti dia datang kembali. Dan pada hari-hari itu kata Nabi Yoel, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada banyak anak manusia dan mereka akan bersaksi, bernubuat, bersaksi tentang dia. Dan itu mulai dilaksanakan pada hari Pentakosta. Tuhan memberikan rohnya, menganugerahkan rohnya sehingga murid-muridnya bersaksi dari Yerusalem dalam semua bahasa kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita bersukacita bahwa oleh kuasa Roh Kudus Injil disampaikan ke dalam bahasa-bahasa lain, juga ke dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris untuk beberapa saudara. Artinya apa? Artinya kita juga diminta untuk bersaksi. Kita juga diminta untuk belajar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang disaksikan, yaitu pengorbanan, kematian dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kita juga diminta untuk menyaksikan semua itu kepada dunia di mana kita berada. Dan kita harus mengerti bahwa ketika kita diminta untuk menyaksikan semua itu, kita tidak bersaksi berdasarkan kemampuan kita, tingkat pendidikan kita, kemampuan berbicara kita, kemampuan kita berkomunikasi dan sebagainya. Tetapi kita diminta untuk bersaksi oleh karena kuasa Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Untuk itulah Tuhan Yesus memenuhi janjinya kepada murid-muridnya, yaitu menurunkan Roh Kudus supaya Roh itu tinggal, dan Roh itu adalah Tuhan sendiri, kita tahu, tinggal di dalam murid-muridnya, di dalam kita semua, agar kita bukan hanya kuat menjalani hidup kita di dunia ini dalam segala suka dan dukanya, tetapi juga kuat untuk tetap bersaksi, mendapat hikmat untuk bersaksi kepada dunia tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa kita. Bukan hanya ke-15 negeri yang sudah disebutkan dalam ayat 9 dan seterusnya.
tapi ke seluruh dunia pada masa kini. Dan tugas kita adalah melanjutkannya. Sekarang saya menyampaikannya lewat sosial media kepada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga bisa menggunakannya tentu saja. Dan dengan cara apapun yang lain. Kita menggunakan semua anugerah berkat yang Tuhan berikan. Bukan hanya untuk memperkenalkan diri kita kepada dunia lewat Facebook kita, WhatsApp, dan sebagainya. Boleh kita perkenalkan diri kita, tapi orang Kristen tidak boleh hanya hidup untuk memperkenalkan diri saya seperti ini, sifat saya begini, dan seterusnya. Saya tinggal sini. Tetapi harus memperkenalkan Kristus. Karena untuk itulah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Bersaksilah terus untuk Tuhan. Nyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Terutama soal keselamatan yang Ia berikan lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Nyatakanlah itu. Bahasa apapun yang bisa Bapak Ibu gunakan, nyatakan. Kepada siapapun Bapak Ibu bisa menyampaikannya, sampaikan. Sebab Roh Kuduslah yang menguatkan kita untuk itu. Jangan khawatir tentang semua keterbatasan kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Kita hanya harus melaksanakannya oleh karena kuasanya, bukan karena kuasa dan kepandaian kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati Hari Pentakosta 2020.